sehingga kita dapat berkumpul berhadir dalam acara pelatihan pembuatan produk gula aren yang terstandarisasi sebagai produk unggulan Desa Sungai Ular, Kecamatan Selanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Dan tidak lupa pula salam kita persembahkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga dan para sahabatnya. Untuk tidak berpanjang dalam acara selanjutnya, saya hormati seluruh perangkat desa, seluruh kadus yang berhadir di pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah memenuhi undangan kami ucapkan selamat datang kepada bapak dan kepada saudara-saudara sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pagi kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga masih dapat melangkahkan kaki menuju ke tempat yang berbahagia ini dalam rangka pelatihan pembuatan produk gula aren yang terstandarisasi sebagai produk unggulan Desa Sungai Ular, Kecamatan Selanggang di tahun 2025 ini. Selawat perangkat salam pula yang mana kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dengan seringnya berselawat, mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini, kantor kepala desa Sungai Ular, Dusun 4 ya Pak ya. Salawat dan salam tidak lupa kita saling sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Pak Bisdar, yang saya hormati Bapak Ahdas, Sekretaris Desa, Bapak-bapak perangkat desa yang telah hadir, seluruh kadus yang telah datang, Bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat yang hadir, dan ketua kelompok kita Ramli ya. Kebetulan yang saya jumpai itu Pak Ramli, jadi kita buat ketuanya Pak Ramli gitu ya. Untuk masalah ketua nggak ada masalah sebenarnya Pak ya. Yang penting rukun dan damai kita. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Doli Sudiwangan Siregar. Saya dosen di Fakultas Pertanian di USU Pak ya. Alamat saya di Jalan Tanjung Sari di Pasar 1 Medan. Saya di sini datang selaku ketua pengabdian masyarakat. Itu membicarakan tentang pelatihan pembuatan produk gula aren ya, yang terstandarisasi. Jadi selama ini kita kan belum paham apa kemauan dari masyarakat atau pembeli. Jadi pembeli itu adalah raja. Jadi kita pun harus membuat produk itu yang baik dan terstandar sesuai dengan standar nasional Indonesia. Jadi itu pun bisa, kalau sudah terstandar itu bisa kita ekspor. Tahu dulu gitu. Jadi nanti bisa saja lihat. Baik, silakan Ibu kasih. Pak, ini pun nanti tidak akan dipublikasikan namanya siapa, hasil dan apa, tidak, hanya untuk input ke Pak Doli saja. Input berapa skor? Jadi nanti yang pertama ini kita pengenalan, yang kedua mungkin besok kita belajar memasak gula arennya bagaimana. Lalu nanti yang pertemuan mungkin 2 minggu lagi kita buat pelatihan cara membuat makanan itu bungkus dari makanan gula aren ini ya, gula aren ini yang kita bungkus gitu bagaimana. Lalu nanti mereknya apa kita bilang, kita buat nama mereknya. Itu harus disepakatin bersama antara bapak-bapak gitu ya. Ini mitra sasarannya ya termasuk bapak-bapaknya lah, yang 10 orang yang diharapkan sebagai pelopornya nanti. Lalu di sini aspek kegiatan itu meningkatkan produksi dan pemasaran gula aren. Jadi selain itu nanti kita coba usahakan setelah jadi kita usahakan ke supermarket ya, atau kita jual online. Itu nanti juga ada pertemuan 3 atau 4.
Lalu ini proses pembuatan produksi gula aren kan kita masih tradisional, lalu tidak seragam dan harus kita buat standar SNI ya. Ini standar SNI 3743 tahun 2021. Itu termasuk kemasan dan branding sederhana. Ya, dan pemasaran hanya terbatas saja, jadi tidak baik. Jadi kita harus tingkatkan lagi. Lalu untuk dana, ini yang dapat dari Jakarta itu ada 36.858 ya. Ini terdiri dari 5 komponen Pak. Itu ada teknologi inovasi, total biaya badan jasa, total biaya pelatihan, total biaya perjalanan, dan total biaya lainnya. Untuk total teknologi inovasi itu 19 juta. Nah, itulah nanti yang kita beli bahan-bahan ini dan kemasan-kemasannya dan kita daftarkan juga ke BPOM. Nah, gitu. Ya. Jadi dana udah terserap itu yang saya beli itu udah ada 60% dari situ. Jadi nanti untuk kedepannya kita beli alat-alat untuk alat ngepres, mungkin ngepres plastik kemasan gitu ya. Itu belum lagi kita buat lagi. Kita buat dulu gulanya. Kalau kita buat gulanya cuma kita bungkus ya kan, apa yang dibungkus. Nah, jadi nanti saya bilang 2 minggu lagi kita laksanakan ini. Atau mungkin ya lebih kurang. Nah, di sini ada ya kelompok mitra kan belum tahu ini ya tentang standarisasi SNI. Ini harus tercapai sesuai dengan perintah dari LPPM bahwa harus tercapai ya peningkatan. Lalu peningkatan pendapatan usaha itu harus kita branding ya. Makanya saya bilang sama bapak-bapak tadi, apa nama produk kita ini? Sepakatnya nama apa? Gula aren apa? Gula aren Sungai Ular kan? Teluk Lidah kan? Ini jalan Teluk Lidah. Kayaknya bahasanya kan begitu Pak. Setahun untuk kapur makan. Iya, setahun kapur makan. Iya. Tapi kita nggak tahu juga entah dari mana. Asalnya itu kita meneliti lah Pak. Namanya kita kan itulah awal bahan baku untuk menjadikan gula aren. Sebenarnya nggak masalahnya dari batu gamping juga ya. Iya, iya. Buat itu ya. Tapi kalau bisa kan itu yang memang kapurnya itu memang kapur food grade namanya itu. Memang kapur untuk dimakan. Ada juga kapurnya yang kalau untuk dimakan kan. Ya, kapur CAO, kapur untuk pupuk ya. Dikasih. Bisa juga dia Pak. Masih Pak ya. Ya. Nggak bisa. Terfermentasi dia. Lalu ini dia ini infrastruktur dan teknologi seperti pendingin, peralatan, penjernihan. Nah, ini ya harus betul-betul baik. Seperti yang saya bawa itu ada kuali aluminium ya, stainless steel. Dia apinya cepat ya membakar panasnya bagus. Lalu regulasi dan izin produk atau alkohol fermentasi atau keamanan pangan itu nanti kita ke BPOM. Pemasaran dan distribusi produk dan mudah rusak harus dikemas dengan baik. Nah, harus kita kemas dengan baik nanti. Ada persiapan. Nah, ini yang pertama saya lakukan udah pelatihan dan edukasi ini yang kita laksanakan sekarang. Nah, ini ada tentang higienitas ada branding dan literasi digital. Nanti kita belajar cara memasarkan pakai HP, internet ya Pak ya. Kita belajar. Yang mana ibu-ibu sama orang-orang dari apa ini bisa juga dari desa juga bisa ya. Kalau misalkan produk kita sudah terbentuk. Lalu ada implementasi dan penerapan teknologi. Nah, ini bantuannya itulah ya aplikasi barang-barang yang telah kita bawa. Ya. Kemasannya begitu bisa kita jual. Nah, itu pun makanya saya bilang nanti berapa harganya ini kan belum tahu kemasan kayak gini ya. Jadi, nanti kita kedepankan. Lalu solusi mengatasi masalah hulu ya. Produksi tradisional mutu rendah, pemasaran terbatas menjadi kendala kita utama. Itu pasti kendalanya ya Pak ya selama ini. Lalu ini pendekatan partisipasi melibatkan mitra. Jadi saya harap bapak-bapak ini aktif lah nanti saya minta nomor bapak masing-masing dan saya pun nanti kalau bisa nanti datang ke setiap 10 orang ini memang betul melakukan apa ya kegiatan pembuatan gula aren ya masing-masing. Jadi saya lihat impactnya itulah bermanfaatan dan produktivitas itu pengetahuan 80% dari bapak meningkat untuk kualitas produk gula aren. Bukan argumen bapak yang harus kerja gitu enggak juga Bu. Pak. Nah, sebagai seorang perempuan pun bukan arti dengan masak gula 7 kilo 3 kilo dia nggak bisa mengolah. Bisa begitu. Mungkin saya bilang tadi mungkin dengan aktivitas saya kerja bukan arti dengan keterikatan tidak. Mungkin hari ini hari dikatakan hari Senin jadwal mungkin ada panen atau begini kan
Ya istri mewakili ini kan artinya dalam kategori ini kan mengetahui Bu, Pak. Bahasa perwakilan dari bukan artinya saya itu enggak juga. Mohon maaf kepada ibu bapak ya. Itu Pak ya. Kalau saya Pak, kalau petani aren ini udah lama, sekitar 30 tahunan udah ada, dari lajang Pak. Nah, cara pengambilan aren itu kita apakan dulu, kita pukul dulu apanya manggarnya dulu, kita ayun, kita 4 kali 5 kali, udah dia mekar, nggak jatuh satu pun atau 5 yang jatuh bunganya itu, baru kita potong. Dan seterusnya itu baru kita apakan dulu, kita pemeramannya udah 3 hari 3 malam itu udah naiknya buihnya itu naik, baru kita tampung airnya. Pengambilannya pagi sore lah Pak. Pengambilan air mineral itu pagi sore. Udah? Udah. Ini lagi masukkan terus. Udah. Gini, saya di sini nih kan. Oke, udah. Video. Masaknya ya. Tapi ini kan harus apa lah ya?
sering-sering di kacau, diaduk. Kalau nggak nanti tempat anget. Ini terlalu besar apinya ini. Ini terlalu besar apinya. Ya. Iya. Orang nggak pernah keluar asap apinya keluar. Mungkin. Besar kali apinya Pak. Pembuatan gula aren selama itu 5 jam Pak per hari. Prosesnya sampai jadi gula lah gitu ya kan, sekitar 5 jam. Pembuatan gula aren itu ada tambah cuma air nira murni. Perhitungan dan kali besar 40 liter itu gulanya mencapai 6 kilo atau 7 kilo. Manfaat air nira aren itu menjaga sakit gula sama kolesterol. Sekarang pemasaran gula aren di Rasa Gula Aren mencapai 25.000 per kilo.
3 Iya, oh, 200. 200. Ganti yang kecil, Pak. Itu yang kecil. Nol dulu. Ujung ada 100. Mudah dibersihkan. Iya. Kemudian harus ada meja kerja. Nggak mesti pakai stainless, nggak mungkin apa, pakai kayu aja, sehingga ini dia selalu berada di atas. Tujuannya apa? Ya, ini masak, bapak ke dapur, entah kecemplung apa, ya, entah ayam, entah apa kan. Nah kemudian di sini harus ada, pegang, ya. Kemudian nanti tempat kayunya ini harus jauh dari sini, ya, harus jauh dari sini apa segala macam. Kemudian nanti ini juga kalau hujan netes nggak? Nah, netes yakin ya? Nah, kalau netes nggak boleh. Nah, jadi seperti kayak tempias apa segala macam, misalnya ini kena tempias itu udah berubah dia, karena kan di nila itu apa di gula aren ini prosesnya sangat cepat, karena apa ya sukrosa ya, Pak? Sukrosa. Ya, jadi di prosesnya itu yang paling penting sebenarnya. Ya, jadi nanti dia ada meja kerjanya, kemudian nggak mesti yang stainless enggak. Pokoknya dia bisa diangkat lebih tinggi supaya nggak terjangkau dari binatang dan lain sebagainya. Nah kemudian kan nanti kalau misalnya ya tadi udah diskusi juga sama beberapa katanya kan, kalau kita mau meningkatkan skala produksi itu kan terkendala. Jadi kita bagaimana mengoptimalkan gula-gula kita yang bisa kita produksi mungkin dengan harga yang sedikit mahal gitu ya. Tapi kan ada syarat-syaratnya lagi kan Pak. Nah ini kan kami bawa contohnya ya Pak. Ini kan ya. Nah ini dengan kecil begini Pak ya, ini harganya sudah mahal. Jadi kita buat dengan cetakan begini, dikemas dengan plastik. Ini contoh, nanti kami tinggal dipelajari, jangan dimakan ya Pak, contoh. Ya, nah dengan kayak gini kan, nah ini kebetulan dapat kita yang gula kelapa, nggak ada yang gula aren. Dulu saya pernah dapat gula aren, nah bentuknya kecil seperti ini, dan orang kan beli gula kan nggak banyak-banyak untuk yang ini Pak. Jadi kan dengan segini bisa terjangkau, disesuaikan lah dengan kebutuhan konsumen. Ya, ini kebetulan Pak Doli katanya harus sampai optimal katanya, saya bilang UKM ini banyak kendalanya, saya bilang gitu. Tapi harus optimal aja kita gas aja katanya. Nah ini ya tentunya Pak. Nah nanti, nah ini Pak, ini gula cair Pak. Gula aren cair atau di sini sirup ya. Ini harganya 30.000. 30.000. Yang mahal tuh yang ini ya Pak. Nah ini kotaknya ini bisa Bapak buat. Iya, bisa dibeli. Ini stikernya Pak. Iya, stiker. Tadi ada ditunjukkan Pak Doli nih. Stiker ini ya. Tinggal rubah itu gula Tinggal, cair ininya. Bapak beli botol ini, beli ini. Nah, ini contoh, ini kami tinggal ini nanti. Ya. Nah, jadi nanti apa kebutuhan ini kan gitu ya. Ini sama ini kebutuhannya di mana gitu. Kalau ini Pak, ya. Mana kue kita tadi? Hah? Kue kita tadi yang Oh, kue di sana. Di sana enggak kue, ada kue di sana, kue itu. tahu kue malah kayak yang kita Tahu. Tahu. isinya kan gula kan? Gula. Nggak bisa gula ini, Nggak bisa. harus gula ini. Nah. Nah ini kebutuhannya untuk lupis, ya, untuk kopi juga bisa, tapi yang ini juga bisa, yang gula semutnya tadi. Yang modal serbuk. Nah ini juga banyak kebutuhannya, ya, untuk rujak, untuk apa kan tambah gula merah. Yang ini aja nggak usah lagi dari gula merah. Nah ini harganya kalau nggak salah saya 29 dan ini sudah masuk ke swalayan. Nah, cuman kan Pak, bedanya mereka sudah ada komposisi gizi, jadi kita harus sudah lengkap komposisi gizinya, terutama kadar air sama kadar sukrosanya, satu lagi kadar abu. Kadar abu itu seberapa persen tingkat kita bersih dalam mengelola. Jadi ada standarnya, kalau nggak salah saya itu kadar airnya 10%, kadar abunya entah 1% gitu Pak. Nah untuk mencapainya itu biasanya kita tuh kalah. Kenapa? Higienisnya itu, ini udah betul Pak pakai tali. Udah betul. Biasanya kan pakai yang besi kan. Nah yang besi itu kandungan abunya tinggi, karena terkikis dia. Waktu kita memasak dengan panas, kita ngaduk, masuk ke dalam. Ya, jadi karena standar ini, kan standar itu untuk makanan Pak ya. Nggak bisa misalnya
oh orang lain aja yang makan, suka-suka kita aja mengolahnya, nggak bisa kayak gitu. Nah, itu apanya ya Pak? Apanya? Ini salah satu contoh produknya. Ini colok, buang dulu 2 kali. Nah, buang, biar dia mencuci air tadi. Nah, terus buang lagi. Nah, oke Pak. Nah, itulah dia. Tutup Pak. Baca di luar. Ini keterangannya Pak itu. Buka itunya. Putar. Enggak, ini diginikan dulu. Nah, ini tutupnya nih. Itu kok bukan kayak gitu tadi ya? Nah, itu. Ayo yang mata terang. Berapa Pak? Bedakan antara yang biru sama yang putih. Itu batasannya. 12. Nah, bagus Pak. 12. Bagus. Di atas 10 bagus. Di atas 10. 12. Hari ini. Bukan hari ini seluruh dunia. Cocok 12. Nanti pun ya. Coba Pak Ridwan apa tes dulu? Kadar gulanya, Pak Ridwan, kadar gula belum? Kadar gula Ya, arennya. 10 sama 15 itu berarti Iya, ya. di tengah-tengah, dua. Karena angka 12 kan enggak ada ya kan? Enggak ada, cuman garis-garisnya kan tahu kan? 12 Pak. 12 kan garis-garisnya kan ada. Yang biasa nira Bapak. Diarahkan ke tempat terang Pak ya. 12. Kan ada Enggak apa-apa, harus percaya diri Pak. Bukan masalah matanya bisa baca gitu kan. Yang penting Bapak bisa bacanya. Kalau Antara Bapak biru masih bisa sama lihat putih. uang, berarti udah oke mata itu. Nah, antara biru Kalau- dengan putih itulah batasnya itu. Enggak dapat. Antara 10 dengan 15 kan ada batas terangnya. Sebelah kiri. Jadinya dari ini kemasannya kita beli yang model ini ya. Lalu ini nempelnya Yang dulu semua gede-gede deh. Ya, enggak yang tuh yang bungkusnya. Oh. Angkat tuh yang dibaca. ini bisa di sini nanti. Punya bapak yang gede itu sebenarnya bisa dimasuk Bisa di pas sini. ya. Pas di sini. Oh, yang gede itu. Apanya? Gulanya. Gulanya. Ini kan biar stempelnya ini. Oh. Lalu sini. Ini tempat Iya, ini. nah seperti ini tadi. Ya kan? Gitu lah posisinya. Itu juga ini nanti sirup. Itu stiker ya Pak? Iya, ini stiker. Ini masih bacaannya gula aren. Gula aren. Sirup nanti kalau misalkan yang sirup kita buat sirup. Kalau misalkan semut gula semut. Ya. Gula aren berarti dia kan model batu. Ya kan yang keras. Sirup cairan. Kalau sirup cairan nanti kita taruh sini. yang kita ganti tadi kan namanya. udah diserut bahasa itunya kan. Kalau yang diserut itu gula semut. ya semut ya. Jadi ayak. Ini contoh kemasan kita. Ini contoh kemasan kita. Nah, coba. Ini gula semutnya. Ya kan? Dibanding dengan ini lebih apa ya? Lebih kering punya kita. Jika ini. Ya kan? Agak basah dia ini. Ini lebih kering, lebih cantik. Cantik punya kita.
Gula aren Sumai